Perjalanan ini oh menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang. Indah, indah, indah pemandangan. Pohon-pohon rindang menghias jalan, gemersik daunnya tertiup angin. Burung terbang melayang-layang. Perjalanan ini oh menyenangkan. Bunga-bunga indah hai berwarna-warni, menebar pesona dan menyebar wangi. La 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 la, la 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 la. Oh danau yang indah, damai mempesona, menghiasi alam, penenang jiwa. Perjalanan ini oh menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang. Indah, indah, indah pemandangan. Perjalanan ini oh menyenangkan. Bunga-bunga indah hai berwarna-warni, menebar pesona dan menyebar wangi. La 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 la, la 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 la. Oh danau yang indah, damai mempesona, menghiasi alam, penenang jiwa. Perjalanan ini oh menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang. Indah, indah, indah pemandangan. Maha suci Tuhan yang menciptakan, agar kita selalu syukur padanya. Maha suci Tuhan yang menciptakan, agar kita selalu syukur padanya. Maha suci Tuhan yang menciptakan, agar kita selalu syukur padanya. Yuk, turun yuk. Ini rumahku. Aku kenalkan sama ibuku ya. Iya, yuk. Awas. Hati-hati. Bu, ibu. Bentar ya. Iya. Ada apa sih? Bu. Bu, kenalin ini Henny. Oh ya, ini ibuku. Tante. Dan ini Dewi, adikku. Henny. Duduk, Kang. Sudah lama kenal dengan Pram? 3 bulan. 3 bulan? Iya. Kok Pram gak cerita ya? Kenal di mana? Di kampus, Bu. Maaf ya. Bukannya kamu ini anaknya Priyono yang rumahnya dekat kantor Telkom itu? Iya. Oh. Jadi kamu yang punya ibu meninggal bunuh diri karena bapaknya itu menikah lagi dengan penari ronggeng, betul? Kok ibu tahu? Diam kamu. Jawab. Sini kamu. Ayo, sini. Bu. Punya hubungan apa kamu sama dia? Aja.
masa ibu nggak ngerti juga? Kamu ini, memangnya kamu gak bisa cari perempuan lain apa? Bu, Pram merasa cocok dan senang sama dia. Memangnya ada apa sih, Bu? Masih nanya lagi. Emangnya tadi kamu tidak dengar apa? Bapaknya tergila-gila sama Ronggeng. Terus ibunya bunuh diri. Kota ini semuanya geger gara-gara mereka. Sampai masuk koran. Itu kan gak ada hubungannya, Bu. Lagi pula, Bu, Heni itu orangnya baik. Ih, kamu ini benar-benar bodoh ya. Pokoknya ibu gak mau tahu. Kita ini keluarga ningrat, keluarga terhormat. Saya gak sudi punya menantu dari keluarga gak karuan begitu. Cari perempuan lain. Bukan hanya itu, Dewi juga dengar gosip di kampus. Semenjak kematian ibunya, dia agak gak beres. Dia sering keluyuran malam-malam. Kamu jangan asal sembarang ngomong ya. Kamu dengar sendiri kan? Pokoknya ibu tidak sudi punya menantu seperti dia. Jangankan menantu, kamu berteman saja ibu sangat keberatan. Pokoknya ibu gak mau tahu. Putuskan hubungan kamu sama dia. Hen, tunggu. Pram, Hen, Pram mau kemana? Heni, tunggu. Hen, tunggu, Hen. Hen, tunggu. Tunggu, aku mau ngomong. Aku mau ngomong sebentar. Gak ada perlu ngomongin lagi. Aku kesini tuh bukan buat dihina. Iya sih, Hen. Gak ada tapi-tapian. Aku ini memang dari orang terhina. Kamu tuh emang dari keluarga orang yang suci. Pergi sana pada keluargamu, pergi. Masuk. Awas, ibu sudah keterlaluan. Diam kamu, ayo masuk. Bang, perempuan kayak gitu gak usah dikejar. Udah, Buat Bang. apa kamu kejar perempuan kayak gitu? Dia itu dari keluarga rusak. Ayo masuk. Udah, Biarin, Bang. aku mencintai dia, Bu. Cinta membuat kamu gak bisa mikir. Ayo masuk, Pram. Dengar kata ibu. Pram. Udah, Bang. Bang. Pram. Kualat kamu ya, lawan orang tua. Aku tahu, aku dari keluarga kacau. Tapi dia gak perlu ngehina aku kayak gitu. Anaknya duluan yang ngejar-ngejar. Heni, tunggu. Heni, tunggu. Aku mau ngomong. Heni, tunggu. Heni. Heni, tunggu. Heni. Heni. Kenapa nasibmu jadi seperti ini? Kamu gak mau dengar omongan ibu. Sudah, kamu jadi kualat seperti ini, Pram. Saya turut berduka cita, Bu. Mau apa kamu kesini? Hah? Siapa yang suruh kamu kesini? Ibu, udah, Bu. Perempuan sial kayak kamu tidak pantas datang kesini. Anak saya mati gara-gara kamu. Udah, Bu, udah ya. Pergi kamu dari sini. Pergi. Suara dia pergi. Suara dia pergi. Atau saya tahu kamu. Pergi. Ibu, Pergi. udah, Bu. Udah, Bu. Sabar, Bu. Sabar, Bu. Pergi. Sudah, Bu. Sabar, Ibu. Gara-gara dia. Ada apa dengan Pram, Bu? Hilang adikmu. Sudahlah, Bu. Adikmu Pram sudah Kita meninggal. ikhlaskan saja, Bu. Pindah gimana maksud kamu? Henny mau pindah kuliah ke Jakarta. Kuliah di Jakarta, kenapa pakai pindah segala? Henny udah gak betah tinggal di sini. Kamu di Jakarta mau tinggal dengan siapa, ha? Kita kan tidak punya keluarga di sana. Ya, kus dong. Itu namanya ngabis-ngabisin uang. Kamu pikir biaya hidup di Jakarta itu murah? Dengar itu. Ngabis-ngabisin uang. Buat manjain kamu sama beli perhiasan kamu itu baru namanya ngabisin uang. Hei, Henny. Sejak kapan kamu belajar kurang ajar? Sejak Henny menderita melihat perbuatan papa sama dia. Hah?
Henny! Iya kan? Mama bunuh diri karena papa tergila-gila sama dia. Henny! Mengapa kasihku disiksa sehingga aku menderita? Mengapa ku bersua hingga ku jatuh cinta? Mengapa kasihku disiksa sehingga aku menderita? Mengapa ku bersua hingga ku jatuh cinta? Mengapa kasihku disiksa? Katanya manusia diciptakan sama, oh sama. Katanya manusia diciptakan sama. Mengapa derajat dibeda? Oh karena harta. Rasa cintanya sama, rasa sayangnya sama. Mengapa aku dibeda? Mengapa ku bersua hingga ku jatuh cinta? Mengapa kasihku disiksa? Katanya manusia diciptakan sama, oh sama. Katanya manusia diciptakan sama. Mengapa derajat dibeda? Oh karena harta. Rasa cintanya sama, rasa sayangnya sama. Kejam. Mengapa aku dibeda? Mengapa ku bersua hingga ku jatuh cinta? Mengapa kasihku disiksa? Uang kuliah di Jakarta jauh lebih mahal. Dari mana aku dapat uangnya? Kamu nggak kuliah? Udah selesai. Abang nggak ngajar? Udah selesai juga, tapi nanti malam aku ngajar lagi. Kok wajahmu murung? Enggak. Oh ya bang, papa mau ngomong. Abang ada waktu? Ada apa? Nggak tahu, ada yang perlu diomongin. Bisa kan? Ya udah, ayo.
Sudah beberapa kali saya lihat kamu datang kemari. Dan Sally juga sudah beberapa kali minta izin mau jalan-jalan sama kamu. Sudah lama kalian kenalan? Baru semester ini, Pak. Saya dosen manajemen keuangan. Berarti baru sekitar 6 bulan. Sudah lama jadi dosen? Kurang lebih setahun. Tapi SK pengangkatannya belum keluar. Berarti baru calon dosen? Ada Nak Ilham. Sudah lama datangnya? Baru saja, Tante. Oh. Begini. Sebelum hubungan kalian jadi lebih jauh, ada yang perlu saya sampaikan sama kamu. Saya harap Sally bisa menyelesaikan S1-nya secepat mungkin. Dan akan saya kirim untuk mengambil master ke luar negeri. Jadi, saya harap hubungan kalian cukup sampai di sini saja. Diam kamu. Jadi apapun status kamu, calon dosen atau apalah, saya ingin hubungan kamu cuma sampai di sini. Pak. Diam kamu. Heh, kamu mengerti kan maksudku? Saya mengerti, Pak. Terima kasih. Saya permisi. Bang tunggu. Papa kasar. Diam kamu. Selama kamu masih ada aku berhak mengatur kamu. Iya, tapi Papa nggak perlu sekasar itu. Papa keterlaluan. Sally, mau kemana kamu? Bang, Abang tunggu. Bang, saya minta maaf ya. Minta maaf buat apa? Atas sikap Papa yang kasar sama Abang. Gak perlu. Semenjak kita kenalan, saya nggak pernah mikirin soal harta. Tapi... Anggap kita nggak pernah kenal. Bang Ilham. Jadi, Henny belum pernah nyanyi di bar atau dimanapun? Belum, Om. Suara kamu lumayan, tapi masih perlu banyak dipoles. Nyanyi di bar seperti ini, penampilan harus seksi, agar kamu senang. Jadi, saya diterima? Sekarang ini banyak penyanyi yang bagus-bagus dan berani. Tapi Henny bisa diterima di sini dengan beberapa syarat. Syarat? Syaratnya apa? Ya, Henny boleh ramah. Tapi jangan pacaran dengan siapapun dia, karena bisa merusak kerja. Ya, tujuan Henny mau kerja sih ya biar Henny bisa dapat uang. Sekalian ya Henny bisa nerusin kuliah Henny. Oh, kalau begitu Henny perlu jalur cepat. Maksud Om? Sebelum jadi milik orang ramai. Sama saya dulu lah. Di kota ini tuh biasa. Tapi hanya kita yang tahu. Maksudnya? Kita jalan-jalan ke Singapura atau Hong Kong. Satu kali saja. Setelah itu, karir Henny di bar ini pasti akan mulus. Maaf ya Om, saya tidak semurah yang Om pikir. Henny.
kota ini sama aja kejamnya. Tidak punya perasaan. Sama kayak mamanya Pram. Sama kayak papa. Adik kenapa? Kau menangis sendirian di sini? Bukan urusan kamu. Kamu yang menangis tadi di kampus kan? Saya dosen di sana. Jangan banyak tanya, bilang saja dari Pak Rudi ya. Baik, Pak. Tadi kamu nyanyinya bagus banget, Mbak. Ini ada titipan surat. Dari siapa? Dari tamu, Mbak. Permisi ya, Mbak. Ya, makasih. Dari siapa tuh? Cia, dapat surat. Loh, kok malah dibuang sih? Enggak, aku nggak perlu kayak gitu-gitu. Dari orang gila, sinting, gak ada kerjaan. Yuk. Hen? Kok ada di sini? Ngapain? Nungguin kamu. Ngapain nunggu aku? Emangnya besok gak ngajar? Ngajar? Gak apa-apa kok. Ayo. Heni, tunggu. Hen, sudah terima surat dari saya tadi. Maaf, saya nggak tertarik. Heni, tunggu. Maaf, Pak. Kalau orang sudah tidak mau, jangan dipaksa. Bapak urus saja anak Bapak, supaya cepat jadi sarjana dan melanjutkan master di luar negeri. Lihat apa kalian? Apa itu? Gak tahu udah masalah apa. Hen. Kamu lagian ngapain sih? Pakai nunggu-nungguin aku segala?
Aku ini kan cuma seorang penyanyi band murahan. Sementara kamu kan dosen. Karena saya menyukai kamu. Apa? Kamu kan bisa dapetin yang lebih dari aku. Ukuran lebih itu di mana? Buktinya Rudi. Anaknya sih baik, tapi bapaknya malah menghina dan mengusir saya. Jadi ukuran lebih itu di mana? Berarti kalau gitu, tadi Rudi kabur itu gara-gara marah sama kamu dong? Mungkin juga. Hen, pokoknya aku akan terima kamu apa adanya. Aku harap kamu juga terima aku apa adanya. Itu yang penting kan? Oh iya, besok ibu saya datang sini. Saya mau kenalin kamu sama ibu saya. Kayaknya jangan dulu deh. Soalnya aku belum kepikiran sejauh itu. Kamu gak usah takut. Ibu saya orangnya baik. Ayo. Kenapa? Nggak apa-apa, aku punya pengalaman buruk aja sama perkenalan kayak gini. Gak apa-apa, kan ada aku. Ayo. 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 Nggak, aku di sini aja, kamu aja. Ya udah, aku panggil ibu dulu ya. Iya. Bu, ibu. Bu, dia sudah datang. Ayo, bu kenalin. Benar nih. Iya. Mana dia? Dia calon istri kamu? Iya, Bu. Ibu sudah kenal. Kamu ini sudah gila apa? Hah? Perempuan ini yang bikin adik kamu perang mati. Perempuan gak tahu diri. Sudah adiknya kamu bikin mati, sekarang kamu ambil lagi kakaknya. Sampai kapanpun saya tidak akan sudi punya menantu seperti kamu. Bu, diam kamu. Sampai mati, saya tidak sudi punya menantu seperti dia. Ibu kenapa ngomong begitu? Diam kamu, suruh dia pergi. Pergi kamu, pergi dari rumah ini. Pergi. Henny. Ilham. Henny. Ilham, tunggu. Tadi kamu itu mati gara-gara dia. Saya usir dia. Pernah mengejar pakai motor, kemudian tabrakan. Berarti itu salah ibu, bukan salah Henny. Saya tetap tidak merestui hubungan kalian. Keluarganya aja berantakan mau dikawinin. Saya nggak peduli, Bu. Saya mencintai dia. Tapi saya juga mencintai ibu. Tolong, Bu. Jangan beri Ilham pilihan yang sulit. Tidak. Saya tetap tidak akan merestui hubungan kalian. Baik. Terserah ibu. Tapi yang menikahkan Ilham, bukan ibu. Tapi kamu ini kan anak ibu. Tapi bukan berarti ibu berhak mengatur jodoh saya, kan? Baik. Kalau kamu tetap mau menikahi perempuan itu, saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumah ini. Terserah. Yang penting, Ilham akan tetap menikahi Henny. Baik. Ibu akan pergi. Hen, saya minta maaf atas sikap kasar ibu terhadap kamu. Untuk apa? Mestinya kamu tahu dong gimana ibu kamu. Ibu kamu tuh nggak punya perasaan. Dia tuh angkuh. Dia lebih mentingin bibit, bebek, bobot. Saya gak peduli, Hen. Yang penting saya merasa cocok sama kamu. Dan saya mencintai kamu. Nggak usah. Mulai sekarang kamu nggak usah nemuin aku lagi. Anggap aja kita nggak pernah kenal. Enggak, Hen. Kita sama-sama dewasa. Kita akan menikah. Ada atau tanpa persetujuan ibu. Hen, saya akan buktikan sama kamu.
kaulah permaisuriku, hanya kaulah teman hidupku, yang akan selalu ku sayang, dalam susah ataupun senang, dalam susah ataupun senang. Kaulah permaisuriku, hanya kaulah teman hidupku, yang akan selalu ku sayang, dalam susah ataupun senang, dalam susah ataupun senang. Bahagia, bahagia, oh juwita hatiku, mari kita bersama dan bahtera cinta. Mari kita bersama bangun mahligai cinta. Hanya kaulah permaisuriku, hanya kaulah teman hidupku, yang akan selalu ku sayang, dalam susah ataupun senang, dalam susah ataupun senang. Bahagia, bahagia, oh juwita hatiku, mari kita bersama dayung bahtera cinta. Mari kita bersama bangun mahligai cinta. Hanya kaulah permaisuriku, hanya kaulah teman hidupku, yang akan selalu ku sayang, dalam susah ataupun senang, dalam susah ataupun senang. La 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 la. Pitanya hampir lupa. Ya. Susah banget pokoknya. Dah. Kamu udah rapi? Sudah, Ma. Yuk. Udah cantik, udah rapi. Panggil Papa aja, Gi. Iya. Papa, ayo cepet turun, nanti aku terlambat. Papa, ayo berangkat. Iya, iya. Aduh, anak papa sudah cantik, sudah ganteng. Ayo, kita berangkat. Iya. Ya, halo. Iya, saya sendiri.
Apa? Kapan, Pak Li? Baik, saya akan usahakan. Ya. Ada apa? Telepon dari mana tadi? Tadi telepon dari Jogja. Katanya ibu masuk rumah sakit, Hen. Katanya ibu semalam jatuh pingsan di depan rumah. Lalu dibawa tetangga ke rumah sakit. Tadi yang telepon Pak Gatot, tetangga sebelah. Hen, saya harus pulang ke Jogja. Anak ibu kan cuma saya sama Dewi. Lagian, sekarang Dewi ada di Makassar. Nggak apa-apa kan, sayang? Terserah. Operasi, Dok? Iya, operasi bypass. Soalnya ada beberapa urat di jantung ibu sudah mengalami penyempitan. Biayanya mahal nggak, Dok? Iya, relatif. Dok, ini Soalnya kalau pakai askes itu agak murah dikit. Kalau tidak, ya lebih mahal. makasih ya, Dok. Masalah biaya bisa dirundingkan aja dulu. Tapi penentuannya cepat segera dilaporkan pada saya. Soalnya jantung ibu sangat berbahaya. Baik, Dok. Dari mana kita mencari uang sebanyak itu, Bang? Nggak ada jalan lain. Kita harus jual rumah ibu. Tapi kan rumah itu peninggalan Bapak. Aduh, sayang dong, Bang. Terus nanti ibu tinggal di mana? Dewi, kita pikirkan aja nanti. Yang penting harus selamatkan nyawa ibu. Terpaksa harus menjalani operasi jantung. Operasi jantung? Itu kan mahal. Uang dari mana? Iya, dokter bilang 100 juta lebih. Saya sama Dewi sudah berunding. Terpaksa kami menjual rumah ibu. Tapi setelah keluar rumah sakit, ibu terpaksa tinggal di sini. Apa? Tinggal di sini? Iya, Hen. Soalnya ibu udah gak punya rumah. Lagian kalau ikut Dewi ke Makassar nggak mungkin. Ibu juga harus sering cek ke dokter. Kamu nggak keberatan kan? Keberatan. Ibu nggak mungkin ikut Dewi ke Makassar. Masalahnya ibu kan masih berobat rutin di rumah sakit ini. Tak apa-apa, Wi. Ibu ikut sama Mas Ilham juga nggak apa-apa. Tapi Dewi takut, Bu. Istri Bang Ilham kan tidak menerima ibu dengan baik. Apalagi sejak menikah. Ibu kan tidak pernah menengok mereka. Ya, berarti ibu harus sabar dan tahu diri. Mungkin ini maksud Allah memberikan ibu penyakit seperti ini supaya ibu tinggal sama menantu ibu gak suka, supaya ibu bisa menyadari semua kesalahan-kesalahan ibu. Gak apa-apa, ibu gak apa-apa kok. Kamu gak usah mikirin ibu. Kita tawakal aja. Maafkan Dewi, Bu. Maafkan Dewi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rafa, Sela, ayo salim sama Eyang ya.
Eyang sudah pada besar-besar, cantik dan ganteng lagi. Papa, Eyang jadi kan tinggal di rumah kita? Iya, jadi. Eyang bisa dongeng kan? Bisa. Asik! Berarti nanti sebelum bobo, kita duduk ngeyangin dong sama Eyang. Dongeng aja diributin. Sela, Rafa, beresin bukunya, cepat. Mari, Bu. Silakan, Bu. Ya, beginilah kamarnya. Bagus kok. Buat ibu sendiri di sini juga sudah cukup. Makasih ya. Ini biar saja, biar ibu beresin sendiri. Iya, saya tinggal ya, Bu. Ya. Nah, Henny, Saya mau ngomong. Kalau ibu mau tinggal di sini, kita harus bikin kesepakatan. ya, Ini kan rumah kami. Jadi saya tidak mau kedatangan ibu merubah keadaan dan kondisi rumah kami. Dan saya nggak mau hubungan saya dengan Mas Ilham diganggu sama ibu. iya nak, ibu mengerti. Ibu di sini kan cuma numpang tinggal. Bagus kalau ngerti. Oh ya, satu lagi. Rumah ini kan bukan panti jompo. Jadi tolong ibu kerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Dan jangan ngerepotin orang. Iya nak, ibu ngerti. Nah Henny, mungkin di hari-hari yang lalu ibu pernah nyakitin dengan omongan ibu yang kasar. Ibu minta maaf nak. Lebih dari nyakitin. Tahu? Ayang! Oh pintar. Nah ini coba yang besar. Eyang, aku lagi dong. Ya habis. Aduh cepet bener habisnya. Apa? Sela? Sejak kapan sih kalian manja kayak gini? Iya tadi takut bajunya kotor jadi ibu suapin. Sejak mereka sekolah, mereka sudah saya ajar untuk mandiri. Jadi ibu gak usah manjain mereka. Mendingan ibu cari kerjaan lain aja di luar. Cepat! Ma, jangan terlalu kasar sama ibu. Makanya kamu ajarin ibu kamu, supaya jangan bikin aku marah-marah. Rafa, Sela, ayo berangkat. Iya. Cepat, bawa tasnya. Wajar kalau menantuku masih sakit hati. Dulu aku begitu jahat padanya. Pokoknya ibu tidak sudi punya menantu seperti dia. Jangankan menantu, kamu berteman saja ibu sangat keberatan. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Putuskan hubungan kamu sama dia. Fred, tunggu! Sampai kapanpun saya tidak akan sudi punya menantu seperti kamu. Bu, kenapa ibu ngomong seperti itu? Diam kamu, suruh dia pergi. Pergi kamu. Mari kita dari rumah ini. Atas segala perbuatan yang pernah Ya Allah, Allah mengatur. kalau memang ini hukuman buat hamba, hamba harus tinggal dengan menantu hamba. Hamba terima ya Allah. Maafkanlah di hamba. Ampunilah hamba ya Allah. Ampuni hamba. Sejak kedatangan orang tua itu, tahu nggak sih? Gue tuh bawaannya mau marah-marah aja. Di rumah gue tuh nggak betah, suntuk, maunya keluar aja. Sepertinya kedatangan mertua kamu sangat mengganggu keluarga kamu ya. Sebaiknya kamu belajar berbesar hati, biar lega. Ir, ngomong tuh gampang, tapi tuh kayaknya dadaku udah penuh, udah sesak, tahu nggak sih? Segala sesuatunya yang dilakukan itu pasti bikin aku kesal, pasti bikin aku marah. Makanya
Kamu dari sekarang harus belajar berbesar hati, biar nggak tersiksa sendiri. Lagi bersih-bersih, mah. Bersih-bersih? Eyang mana? Eyang, mana? Eyang lagi istirahat. Tadi aku suruh ke kamar, Eyang lagi sakit. Eyang lagi sakit, mah. Enak banget tuh nenek-nenek. Keterlaluan. Oh, jadi begitu ceritanya. Kalau ada saya, pura-pura mau kerja. Kalau nggak ada, anak-anak disuruh kerja. Ibu tidak suruh anak-anak kerja, Nak. Nggak nyuruh? Apanya nggak nyuruh? Buktinya anak-anak lagi nyapu tuh di depan. Tapi ibu benar-benar nggak pernah suruh, Nak. Tadi ibu lagi nyapu. Tapi tiba-tiba kepala ibu pusing sekali. Alasan ya? Udah ada buktinya, masih aja ngebantah. Dasar. Jangan marahin Eyang, mah. Kasihan Eyang, Eyang lagi sakit. Iya, Eyang lagi sakit. Sheila nggak suruh Eyang kok untuk nyapu. Sheila mau sendiri. Iya, kita mau sendiri. Bagus ya kalian berdua. Udah berani-beraninya kalian ngebelain Eyang ya? Udah berani ngelawan sama Mama? Iya? Hah? Iya, Ma. Mereka nggak salah. Jangan. Apa urusannya? Anak-anak saya mau apain juga terserah saya dong. Iya, tapi mereka nggak salah, Nak. Jangan dipukul. Ini awas, ikut campur aja. Jangan, mah. Jangan. Diam. Kalian berdua itu udah berani-beraninya ngebelain Eyang kalian ya? Hah? Anak gak tahu diri. Gak tahu diri. Gak tahu diri semuanya. Apa? Kamu mau nyanyi lagi? Aduh, Hen, capek. Saya aja mau berhenti. Ya, habis gimana ya? Aku tuh udah bosan banget, tahu nggak sih, di rumah. Suntuk. Maunya tuh marah-marah aja. Oh. Aku pengen cari refreshing aja. Emangnya dibolehin sama suami kamu? Ya Allah, kalaupun nggak boleh, biar aja si Ilham ngurus ibu sama anak-anaknya sendiri. Aduh, Hen, jangan kayak gitu dong. Habis gimana ya? Dada gue tuh udah sesek, tau nggak sih? Apalagi sekarang anak-anak udah deket sama dia. Gue makin benci aja. Ya lumrahlah kalau anak-anak dekat sama neneknya. Seperti apa yang kamu bilang. Sekarang mertua kamu baik dan sangat sabar, ya kan? Gak tahu ya, Ir. Semakin gue jahat dan semakin gue kasar sama dia tuh semakin sabar. Dan itu juga yang bikin gue jadi stres dan gak betah tinggal di rumah. Sebaiknya kalian berdamai. Tentu aja dengan hati yang saling ikhlas. Gak tau lah. Dada gue tuh udah sesek banget dan penuh banget. Pokoknya gue tetap mau nyanyi. Ini Neng jamunya. Ayo minum. Ini pahit ya, Yang? Oh, enggak dong. Ini kan cuma beras kencur. Sehat, ya? Beras kencur nggak pahit kok, Neng. Iya. Satu lagi yuk, buat ini. Iya. Ayo dihabisin ya. Ini jamunya. Minum ya. Mama pulang. Iya. Mama pulang. Mama, Sheila minum jamu dong sama Eyang. Rafa juga minum jamu sama Eyang. Ya kan, Kak? Iya. Jangan minum macam-macam. Ntar sakit perut. Nggak apa-apa kok, Nak. Ini kan cuma beras kencur. Sehat untuk mereka. Jangan disamain dong anak Jakarta sama di kampung. Rafa, Sheila, buang. Tapi Ma, Dengar gak? Mama bilang buang. Sini, buang. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba, kesalahan-kesalahan hamba di masa lalu.
Allah mengatur kehidupan. Berikanlah ketabahan kepada hamba ya Allah. Sinarilah hati menantu hamba yang sampai saat ini masih sangat membenci hamba. Atas segala kesalahan, Berilah kedamaian kepada keluarga ini ya Allah. yang pernah Berikanlah kedamaian kepada anak, mantu dan cucu-cucu hamba. mengatur kehidupan. Tolong ampuni diri. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa. Wah. Rupanya kalian sedang asik ya. Lagi main apa sih? Udah belajar kan? Udah. Wah, pinter anak papa. Oh ya, Eyang mana? Eyang ada di kamar lagi sholat. Oh ya mas, aku kayaknya mau cari pembantu lagi deh. Cari pembantu. Buat Iya. apa, Ma? Ya soalnya kan aku mau nyanyi lagi kayak dulu. Nyanyi. Nyanyi di mana? Ya di bar lah. Bar itu apa sih, Ma? Bisik. Aku bosan di rumah terus. Ma, apa sebaiknya Mama pikirkan dulu rencana Mama untuk nyanyi di bar? Rasanya nggak pantas, Ma. Mama udah punya anak. Emangnya kalau udah punya anak nggak pantas nyanyi? Nyanyi kan juga banyak yang udah punya cucu. Iya, tapi apa kata orang? Masa istri seorang dosen nyanyi di bar? Anak-anak akan kena dampaknya, Ma. Peduli amat sama orang. Mereka belum tentu peduli sama penderitaan aku. Mama menderita apa sih? Papa jadi nggak ngerti. Apa karena adanya ibu di rumah? Hah? Ibu kan sudah berubah, Ma. Sudah menunjukkan sikap baik dan ramah pada Mama. Aku mau nyanyi. Titik. Ayo Om, Henny udah nunggu dari tadi. Cepetan, lama banget sih Om. Iya. Silakan Om duduk. Wah. Pelayan dua ya. Henny. Bagaimana? Hah? Bagaimana mau nyanyi lagi di sini? Iya, kalau diterima. Oh, dulu katanya Henny nggak mau nyanyi di sini. Ya kan, lain dulu, lain sekarang lah Om. Oh, gitu ya. Lagian kan Irma sekarang yang di sini. Dan dulu kita pernah nyanyi bareng-bareng juga. Silakan Pak. Iya. Ya, saya tahu. Jadi gimana? Untuk Henny sih selalu diterima di sini. Makasih ya. Iya. Tunggu. Aku heran deh. Om Rudi kok langsung terima kamu ya? Dia kan orangnya rewel. Kadang nakal. Suka minta yang aneh-aneh lagi. Jangan-jangan dia suka sama kamu. Masa bodoh deh. Apapun alasannya, yang penting aku bisa keluar dari rumah. Kalau toh kamu sudah mengambil keputusan ini, sebaiknya jangan terlalu dikait-kaitkan lagi dengan rumah. Kamu bebas mencari kesenangan di luar rumah. Tapi kamu juga harus bisa menerima mertua kamu. Impas kan? Tunggu. Nyanyi di bar? Kenapa kamu izinkan? Apa nanti kata orang? Sebenarnya saya tidak mengizinkan. Tapi Henny keras kepala sekali. Ilham, Ibu minta maaf ya nak. Karena kehadiran Ibu di rumah ini mengganggu hubungan kalian berdua. Bukan itu aja, Bu. Anak-anak sekarang sudah bertambah besar. Mereka butuh bimbingan, butuh perhatian. Harusnya Henny ada di rumah, bukan malah pergi meninggalkan mereka. Ya, sebaiknya kamu lebih sabar lagi, nak. Ini mungkin cobaan. Kelihatannya Henny menghindari Ibu. Masa sih? Dia masih dendam sama Ibu? Padahal kan
Ibu sudah berubah. Kamu gak usah pikirin ibu. Ibu gak apa-apa kok. Ini semua juga pelajaran buat ibu. Karena kesalahan-kesalahan ibu di masa lalu. Ya udah, sekarang lebih baik kamu sholat. Ibu siapkan makanan ya. Mbak, duluan ya. Duluan ya. Ya sudah, kamu duluan saja ya. Iya Om, dadah. Dadah. Henny, belum pulang? Belum, lagi nunggu taksi. Irma mana? Oh, Irma tadi udah dijemput sama suaminya. Harusnya Henny beli mobil, biar kalau mau pulang nggak repot. Mobil? Uang dari mana? Alah, itu gampang. Bisa Om atur. Henny kan bisa bayar dari cicilan. Henny kan penyanyi di sini. Ayo, untuk sekarang Om antar dulu. Nanti kita bicarakan di mobil ya. Ayo. Makasih ya Om. Hen, tunggu sebentar. Kamu tahu nggak? Sejak dulu saya selalu tergetar setiap melihat kamu. Boleh nggak kalau kita jalan sekali-sekali? Jangan Om, di rumah masih ada mertua sama anak-anak saya. Makasih. Dah. Dah. Baru pulang, Ma? Iya. Kok Mama nggak pernah sholat sekarang? Emangnya dengan sholat, semua masalah bisa selesai? Insya Allah, selama kita sholat, Allah akan memberikan rahmatnya pada kita. Ibu. Dewi, kapan datang kamu, Nak? Dewi baru aja datang, Bu. Dewi nggak tahu. Pantas saja Dewi mimpi buruk terus tentang Ibu. Sampai akhirnya Dewi pamit sama Mas Hendra untuk menjenguk Ibu. Ternyata Ibu diperlakukan seperti pembantu. Tidak. Ibu bekerja atas kemauan Ibu sendiri. Soalnya Ibu pegal-pegal badannya kalau nggak kerja. Tapi kan Ibu baru selesai operasi jantung. Ibu nggak boleh capek. Nggak boleh, Bu. Enggak, sayang. Nggak boleh. Tapi kata dokter kan Ibu juga harus banyak bergerak. Ya? Dewi kecewa, Bu, sama Bang Ilham. Lihat, Ibu harus
bekerja seperti ini. Tega-teganya mereka memperlakukan ibu kayak pembantu. Sebaiknya ibu ikut Dewi aja ya ke Makassar. Enggak sayang, ibu akan tetap tinggal di sini. Buat apa, Bu? Ibu malah terhina tinggal di sini. Mereka sangat keterlaluan, Bu. Tidak, ibu betah kok di sini. Ya, Kalau ibu kamu nggak mau terhina, bawa aja ibu kamu. Lagian nggak ada yang maksa kok buat ibu kamu tinggal di sini. Heh, kamu jangan kurang ajar ya. Ini rumah Bang Ilham. Oh, gitu ya? Hah, kalian makan aja nih rumah semuanya. Kalau perlu, kamu aja jadi istrinya. bukan begitu nak. Nah Heni, Heni, ada apa? Ha? Tiba-tiba kok kamu ingin ketemu saya? Nggak tahu deh, pokoknya sekarang tuh aku ngerasain kayak mau nangis, kesel, marah. Pokoknya campur-campur deh. Kamu sepertinya lagi emosi. Nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti aku perlu orang untuk diajak ngomong. Kalau kamu pengen ngomong ke saya. Dan kalau kamu lagi emosi, kamu boleh lampiaskan ke saya. Tapi sebaiknya nggak di sini. Ayo. Kenapa melamun? Aku takut. Soalnya ini yang pertama kalinya. Biasanya yang pertama itu memang sulit. Tapi nantinya juga terbiasa. Heni tahu nggak? Saya seperti mendapatkan apa yang sudah saya dambakan selama beratus-ratus tahun. Terima kasih ya. Hidup di kota seperti Jakarta, jangan terlalu banyak mikir. Jalani saja. Ma, saya minta maaf. Maaf buat apa? Tadi katanya Dewi datang sini dan ngomong kasar sama kamu. Aku udah gak mikirin lagi tuh. Terserah kalian aja. Aku mau pergi nyanyi. Mau pergi lagi? Iya, aku kan biasa nyanyi sore. Ma, Papa ingin keluarga kita seperti dulu lagi. Apa yang harus Papa lakukan? Emangnya dulu kayak gimana? Ya, bahagia, rukun. Dan kamu punya banyak waktu untuk ngurus anak. Anak-anak juga sekarang aku urusin kok. Tapi nggak seperti dulu lagi, Hen. Ya udah gak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Soalnya rumah ini udah gak kayak dulu lagi. Hotel. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya,
Kalau lagi patah hati, aduhai sakit sekali. Ku tak ingin dua kali patah hati karena cinta. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya. Kalau lagi patah hati, aduhai sakit sekali. Ada rasa takut jatuh cinta, tapi kadang ada rindu di hati. Ingin dicinta dan mencintai, tapi kadang ada ragu di hati. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya. Kalau lagi patah hati, aduhai sakit sekali. Ku tak ingin dua kali patah hati karena cinta. Kak, kita berangkat aja. Nanti kita terlambat. Tunggu dulu, kita kan belum sarapan. Kalau Mama tahu bagaimana? Rafa, Sela, kok belum berangkat? Kita belum sarapan, Mah. Eyang kemana? Eyang lagi tidur, Mah. Gimana sih? Ih, tuh kan gara-gara kamu. Kalian selalu bikin saya pusing. Ibu lagi nggak enak badan. Jangan dimarahin terus-terusan. Mau belain ibu kamu? Hah? Kalian aja kamu sama dia. Henny, Lepas. kamu jangan kelewatan. Kenapa? Kamu keberatan? Kalau kamu keberatan dan lebih belain ibu kamu, kita pisah. Henny, buka pintunya. Henny, mau kemana? Terserah. Henny, tunggu. Ilham, omongan istrimu jangan kamu ambil hati ya. Tapi dia sudah kelewatan, Bu. Iya, tapi sebagai laki-laki dan sebagai suami, kamu harus bisa berpikir dengan jernih, dengan kepala dingin. Tapi dia sudah kelewatan. Kalau selama ini saya mengalah, saya tidak ingin anak-anak tahu kalau kami ribut. Kalau dia terus begini dan tidak mau berubah, lebih baik saya ceraikan dia, Bu. Astagfirullah. Ilham, jangan mudah mengucapkan niat yang tidak baik, nak. Nanti setan mendengar. Tapi dia sudah kelewatan, Bu. Selama ini saya sudah mengalah, tapi dia malah seenaknya sendiri. Tidak mau mendengar omongan saya. Iya, tapi kamu jangan emosi seperti ini, Ham. Biarkan saja, Bu. Saya juga punya harga diri. Biar saja dia pergi dari sini. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa, Bu? Bu. Kayaknya kamu lagi ada masalah di rumah, iya kan? Iya, aku lagi kesel. Lucu juga kamu. Setiap ada ribut atau lagi kesel, pasti nyari aku. Emang kenapa? Udah gak mau ya? Udah bosen ya? Udah bosen ya? Udah gak mau? Aku. Iya, bukan begitu. Aku malah mau
Kan aku sudah bilang, setiap kamu lagi emosi atau lagi marah, kamu boleh menumpahkan semua marah dan emosimu padaku. Aku malah suka. Gombal aja. Ih. Ilham. Iya, Bu. Kamu nggak kerja? Nggak apa-apa, Bu. Saya sudah izin. Ibu nggak apa-apa kok ditinggal. Kata dokter, ibu cuma perlu istirahat. Ham, ibu minta batalkan niat kamu untuk bercerai. Dihalalkan, tapi Allah sangat membencinya. Kasihan anak-anak kamu, Ham. Ibu nggak mau mereka menderita karena perceraian kalian. Istrimu cuma sedang marah. Dia gelap mata. Kita harus terus doakan dia. Ibu yakin dia pasti berubah, nak. Kamu mau berjanjikan demi ibu? Iya, Bu. Pelayanan di sini bagus juga ya. Iya, benar. Makanya banyak yang booking ke sini. Dah. Terlalu. Kamu sudah tidak bisa dimaafkan lagi, Mas. Jo, Iya, Bu. ayo kita jalan. Baik, Bu. Kok sepi? Pada kemana yang lain? Eyang kemana? Eyang di rumah sakit. Iya, Eyang lagi sakit. Jadi, dari tadi kalian berdua di sini. Terus belum pada makan? Jo, nanti kalau ditanya, jangan bilang kita dari mana ya. Iya, Bu. Mama, ya ampun, Mama dari mana? Bu, saya permisi, Bu. Iya, nggak dari mana-mana kok sayang. Mama bosen di rumah terus. Iya, tapi Mama nggak makan yang enggak kan? Mama nggak makan kok, Mama cuma minum jus tomat. Ya, Mama harus jaga kesehatan dong, Ma. Iya. Sus, Ya? pasien yang namanya Bu Endang kemana ya? Oh, pasien itu sudah pulang barusan. Mungkin sekarang masih ada di halaman. Oh, mari. Ya, makasih ya. Gimana sih? Masuk rumah sakit, tapi buru-buru pulang. Mau bikin aku tambah nyesel apa? Hai, ini. Tumben minum. Lagi pusing. Siang pusing, malam pusing lagi. Perlu kita jalan lagi. Si orang tua itu masuk rumah sakit. Terus aku tengok dong. Katanya udah pulang. Nggak ngerti deh. Maksudnya tuh apa sih? Mau bikin aku tambah bersalah apa? Jadi gimana? Kita jalan lagi. Hari ini aku nggak pulang. Emangnya Om berani nggak pulang? Siapa takut? Bilang aja lagi ngeliat bareng di Bogor.
Ya juga sih. Terlanjur basah. Mendingan nyemplung aja sekalian. Kalau begitu, ayo. Yaudah, yuk. Ya Allah, hamba sudah lelah membujuk dan mengingatkan istri hamba, ya Allah. Hamba merasa malu, tidak bisa membimbing istri hamba. Ya Allah, berilah hamba petunjuk. Berilah dia pelajaran, ya Allah. Kalau itu bisa membuatnya sadar. Hanya kehendak-Mu yang jadi, ya Allah. Berikan petunjuk, ya Allah. Hamba pasrah pada takdir dan ridho-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa kau membenciku, wahai Tuhanku, hingga kau ambil semua orang yang ku cintai? Apa kau membenciku, wahai Tuhanku, hingga kau ambil semua orang yang ku cintai? Apa kau membenciku? Mengapa di saat aku sangat mencintai dia yang engkau inginkan, kau ambil dariku, gantikan dengan orang lain, ya Ilahi Rabbi. Apa kau membenciku? Ya, satu lagi. Oke. Putri Papa sudah cantik. Pa, Mama pergi kemana sih? Mama sedang ada urusan dengan temannya. Ah, nanti Mama pulang nggak? Pulang. Yaudah, kalian tunggu Papa di bawah ya. Ini minumnya. Papa mau ngobrol sama Eyang. Ayo, salim dulu ya. Ya, Eyang. Hati-hati ya. Iya, Eyang. Iya. Tunggu di bawah ya. Bu, saya berangkat dulu ya. Ibu jangan lupa minum obat. Iya. Hang, apa lebih baik ibu pergi saja dari rumah ini ya? Pergi kemana? Ya, ke Jogja mungkin, atau ikut sama adik kamu di Makassar. Nggak boleh, Bu. Pokoknya ibu nggak boleh pergi dari sini. Ya, tapi kan gara-gara ibu ada di sini, rumah tangga kalian jadi berantakan kayak gini, Hang. Itu bukan kesalahan ibu. Henny aja yang nggak mau berubah. Dia yang nggak mau maafin ibu dan nggak mau berdamai dengan masa lalu. Ya, tapi rumah tangga kalian harus diselamatkan. Percuma, Bu. Kalau Henny nggak mau berubah. Pokoknya ibu nggak boleh pergi. Walaupun ibu pergi, belum tentu Henny mau berubah. Ya, Bu ya. Ilham berangkat dulu ya, Bu. Ya. Aduh, ya Allah. Karma apa ya Allah, sampai rumah tangga anak hamba jadi seperti ini. Jo,
Iya, Bu. Ayo kita jalan. Baik, Bu. Hati-hati, Bu. Bangun. Ayo bangun. Udah jam berapa sih? Jam 8. Aku mau sarapan, lapar. Gitu aja repot. Tinggal panggil room service aja. Emangnya kamu nggak lapar? Lapar sih. Tapi aku maunya makan kamu. Ih, genit. Nakal, awas. Siapa? Nggak tahu. Room service kan? Belum dipanggil sudah datang. Coba aja lihat. Ya, sabar. Ya. Hah? Dasar suami hidup belang. Kenapa? Kaget? Hah? Dari awal tuh aku tahu kalau kamu tuh bajingan perempuan. Suka main perempuan. Tapi aku sabar. Tapi sekarang aku udah gak salah sama kamu. Lihat aja. Aku juga akan memberi pelajaran pada perempuan baru kamu. Hah? Mau kemana kamu? Ikutan lari lagi.